Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang telaah literatur atau daftar pustaka. Di sini kita tidak membahas secara teoritis tetapi secara praktis. Apa saja yang diperlukan, bagaimana cara mencarinya, dan digunakan untuk apa. Literatur atau daftar pustaka biasanya terdiri dari 1. Landasan teori. Yang kedua, kajian atau hasil penelitian terdahulu. Dua hal itulah yang nanti dipakai sebagai bekal untuk menyusun kerangka pemikiran. Hasilnya berupa proposisi. Dari proposisi tersebutlah nanti akan bisa dimunculkan hipotesis penelitian. Namun kali ini kita tidak akan membahas secara teoritis tentang masing-masing elemen tadi. Kita hanya ingin membahas secara praktis, yaitu dengan mengetengahkan bagaimana cara mencarinya. Teori kita bisa dapatkan dari berbagai sumber seperti buku teks, reference, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, proceeding, artikel jurnal, hasil penelitian berupa tesis atau disertasi, dan banyak sumber yang lainnya. Landasan teori minimal berisi tentang variabel-variabel yang kita teliti. Atau ada juga yang mensyaratkan dengan grand teori. Apalagi untuk S1 karena nanti kita lihat di bahasan tentang teori apa perlunya grand teori bagi S1, S2, S3, apa perbedaannya dan seterusnya. Sehingga di sini secara umum adalah misalnya kita variabelnya ada variabel A, variabel B, variabel C, maka di teori isinya minimal tentang 1 grand teori, parent ilmunya. Misalnya berkaitan dengan manajemen pemasaran, variabelnya A, B, C. Berarti teori yang ada di dalamnya minimal terdiri dari grand teori, yaitu manajemen pemasaran. Yang kedua, variabel A. Yang ketiga, teori tentang variabel B. Yang keempat, tentang variabel C. Kalau variabelnya lebih banyak, maka teorinya juga harus disesuaikan. Isi teori tergantung dari bentuk penelitian kita seperti apa, dan tergantung dengan teknik penulisannya. Misalnya, kalau kita berkaitan dengan pengaruh A, B, dan C terhadap D, maka model penulisan yang bagaimana akan menentukan tata letaknya. Misalnya kita ingin menjadikan hipotesis atau kerangka dalam bagian tersendiri, maka isinya adalah pertama tentang grand teori, yang kedua tentang variabel penelitian. Jadi tidak harus dari dependennya, tetapi bisa dari variabel independen. Misalnya variabel A, variabel B, variabel C, variabel D. Kenapa? Karena kerangka pemikiran atau kalau ada hipotesis itu diletakkan di subbab atau bahasan tersendiri. Jadi tidak harus dari variabel dependen. Isi dari masing-masing teori minimal berkaitan dengan
Grand Theory. Grand Theory karena ini menjadi payung dari variabel-variabel yang ada di dalamnya, memastikan bahwa variabel yang diteliti adalah masuk dalam varian ilmu tersebut, maka isinya pertama minimal ada definisi. Yang kedua, teori-teori atau hal-hal yang berkaitan dengan parent ilmu tersebut. Misalnya manajemen pemasaran, ya berkaitan dengan manajemen pemasaran. Apa pentingnya, gunanya untuk apa, dan seterusnya. Yang ketiga, berisi tentang lingkup dari parent ilmu itu. Ini penting ada untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang kita teliti itu memang termasuk dalam ranah parent ilmu tersebut. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang parent teori, yang berikutnya adalah variabel dependent. Untuk variabel dependennya, isi di dalamnya minimal satu teori atau definisi. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan variabel tersebut. Yang ketiga, munculkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tersebut. Terakhir, tambahkan dimensi atau indikator yang dipakai untuk mengukur variabel. Tadi kita sudah berbicara tentang teori untuk parent ilmu, teori untuk variabel dependent. Yang berikutnya, teori untuk variabel independen, kalau memang itu variabel independen. Isi di dalamnya sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama, definisi dari variabel tersebut. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan variabel. Yang ketiga, dimensi atau indikator-indikator yang bisa dipakai untuk mengukur variabel tersebut. Selanjutnya, apa isi dari masing-masing yang ada di dalamnya? Atau kriterianya bagaimana? Ini berlaku untuk keseluruhan variabel, yaitu satu, definisi. Definisi itu minimal berasal dari 3 sumber yang berbeda dengan penulis yang berbeda atau ahli yang berbeda. Jadi tidak boleh misalnya ngambil dari 3 ahli tetapi berada pada satu buku referensi, atau sebaliknya mengambil definisi dari 3 buku referensi tetapi yang dikutip itu dari satu ahli yang sama. Misalnya bukunya ahli A ada di buku X, di buku Y, di buku Z. Itu hitungannya adalah baru satu definisi. Cara ngutipnya diharapkan tidak terlalu banyak kutipan langsung. Artinya bahwa kita bisa mengutip secara tidak langsung dengan substansi yang sama. Kita bisa mengemukakan dengan kalimat yang sedikit berbeda menurut versi kita. Yang menjadi catatan, setiap kali kita mengutip, merefer, itu harus disebutkan sumbernya. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan teori di masing-masing variabel itu minimal terdiri dari
bentuk jawaban pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, minimal itu. Yang berikutnya, untuk dimensi atau indikator penelitian boleh hanya beberapa saja, tetapi diharapkan bahwa dimensi atau indikator dari masing-masing variabel itu ada penjelasannya. Kenapa ini penting? Karena ketika dimensi dan indikator atau indikator-indikator itu sudah ada penjelasan apa maksudnya, ini akan memudahkan kita ketika nanti kita membuat kuesioner berdasarkan teori ini. Nah, di masing-masing variabel, di masing-masing teori, di akhir sebelum masuk ke teori yang lainnya, di sana dimunculkan simpulan. Simpulan itu bukan menyimpulkan, tetapi mudahnya adalah memilih salah satu definisi yang kita anggap lebih tepat untuk diterapkan di objek penelitian tersebut. Selain itu, juga di simpulan ini juga diungkap tentang indikator yang kita pakai. Mungkin tadi ketika kita memunculkan indikator ada beberapa sumber, tapi yang kita pakai yang mana, pilih di sini. Tapi sudah tidak menyebutkan penjelasannya, versi singkatnya. Misalnya yang dimaksud dengan A adalah ini. Dasarnya adalah pendapat siapa, tahun berapa. Terus indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah A, B, C atau apapun itu, tergantung indikatornya dalam versi singkat. Bagaimana kita mendapatkan teori? Untuk saat ini bukan perkara yang susah karena akses internet sudah begitu mudahnya, banyak teori yang sudah dibuat online-nya. Untuk landasan teori itu sendiri, caranya adalah carilah 3 definisi untuk masing-masing variabel atau parent ilmu. 3 definisi. Buatlah catatan-catatan tentang definisi yang pertama, sumbernya apa, berupa tabel. Jadi ada tabel referensi untuk memudahkan kita nanti untuk mencarinya dan untuk merefer. Misalnya kita cari teori pengertian tentang A. Yang pertama, menurut versi si A dalam bukunya apa, ada catatannya. Terus pengertian menurut ahli yang kedua, menurut ahli yang ketiga. Terus juga untuk kelompok lainnya, catatan yang lainnya, kelompok tabel yang lainnya berisi untuk variabel yang B misalnya. Di situ juga pengertian menurut ahli A, menurut ahli B, dan seterusnya. Buatlah catatan, itu yang penting. Terus kalau sudah seperti itu, batasin bahwa yang kita dapatkan atau yang kita pakai adalah yang benar-benar berkaitan dengan variabel yang kita teliti. Intinya bahwa carilah 3 teori, carilah 3 hal yang berkaitan dengan teori tersebut, carilah dimensi atau indikator yang ada penjelasannya, lantas buatlah tabel atau catatan-catatan per kelompok teori yang selanjutnya gunakan software untuk membuat referensi daftar pustaka pengutipan, misalnya EndNote atau Mendeley. Itu yang penting untuk di teori. Kalau sudah seperti itu, barulah nanti kita susun dalam bentuk narasi. Kalau misalnya ada 3 teori tentang A, nah disitu baru kita buat narasinya, gabungkan. Jadi jangan buat kalimat langsung masukkan teori, kalimat masukkan teori, tetapi
ibaratnya kita melengkapi persenjataan kita sebelum kita akan berperang. Sama juga buatlah perlengkapan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu sehingga nanti akan lebih gampang. Itulah tentang landasan teori. Setelah landasan teori, telaah berikutnya di tinjauan pustaka adalah tentang penelitian terdahulu. Ini biasanya disyaratkan ketika kita membuat laporan penelitian untuk skripsi, tesis, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan akademisi. Nah, penelitian sebelumnya itu syaratnya adalah satu, carilah yang relevan. Artinya bahwa teori yang ada memang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Yang kedua, sedapat mungkin karena ini berasal dari penelitian terdahulu, penelitian yang relevan, di mana lebih mengarah kepada kondisi lingkungan, maka ambillah penelitian terdahulu yang terbaru. Jadi tidak boleh terlalu jauh dari penelitian yang akan kita laksanakan. Misalnya, penelitian dilakukan tahun 2020. Penelitian terdahulu yang dipakai adalah 2010. Nah, dalam rentang waktu yang begitu banyak, sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan, sehingga kurang pas ketika datanya dipakai tahun 2010. Penelitian terdahulu, ambillah yang paling dekat. Apalagi sekarang sudah zamannya teknologi informasi, internet, sehingga kita meneliti tahun 2020 bulan April misalnya, hasil penelitian sebelumnya itu bulan Maret itu sudah muncul, sudah bisa kita akses. Sekali lagi, carilah penelitian terdahulu yang relevan dan up to date. Bagaimana cara mencari hasil penelitian terdahulu? Karena sebagian besar saat ini hasil penelitian terdahulu dimuat di jurnal dan sebagian besar juga sudah online, bahkan hampir semuanya sudah online, sehingga cara mencarinya adalah dengan searching di internet paling gampang. Caranya gimana? Carilah variabel yang berkaitan dengan yang kita teliti. Misalnya seperti tadi kita bilang, variabelnya adalah atau penelitian kita pengaruh A, B, C terhadap D. Maka yang pertama dicari penelitian terdahulu adalah gampangnya minimal 3. Minimal 3 teori yang atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel dependennya D. Kita nggak usah perhatikan dulu apa penyebabnya, apa perlunya dan seterusnya. Yang penting ada penelitian tentang variabel D sebagai variabel independen yang kita teliti. Caranya gimana? Mungkin bisa di searching browser kita ketik D.PDF. Kenapa PDF? Karena ini akan mengarah kepada artikel jurnal secara lengkap. Kita sudah mendapatkan 3 penelitian terdahulu sebagai bekal. Setelah itu baru telaah di dalamnya hasilnya seperti apa sih, metodenya bagaimana dan seterusnya. Sehingga ketika ada perbedaan bahwa di objek A atau penelitian A atau penelitian pertama itu variabel ini merupakan permasalahan, yang berikutnya ternyata menjadi faktor, bukan variabel dependen tapi penyebabnya. Nah, itu perbedaan-perbedaan itulah yang akan menjadi bahasan kita membuat konsep. Kalau variabel dependennya sudah, langkah berikutnya adalah mencari artikel yang berkaitan dengan keterkaitan antar variabel.
Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan variabel dependen secara khusus, yang berikutnya kita mencari artikel yang bukan hanya satu variabel tapi kaitan variabelnya. Misalnya A terhadap D titik PDF. Carilah beberapa jurnal, jangan dulu melihat hasilnya seperti apa, itu nanti di telah berikutnya. Yang penting kita dapatkan artikel itu. Kalau kita sudah mendapatkan banyak artikel tentang misalnya penelitiannya tentang pengaruh A, B, C terhadap D, kita pasti akan mendapatkan banyak artikel. Satu, artikel yang berkaitan dengan variabel dependen D-nya. Terus, yang kedua, kita mendapatkan artikel tentang A terhadap D. Kita mendapatkan artikel tentang A terhadap B terhadap D. Kita juga mendapatkan artikel tentang C terhadap D. Tapi kita belum melihat di dalamnya hasilnya seperti apa. Nah, langkah berikutnya adalah kita meneliti apa yang ada di dalamnya. Oh, ternyata indikatornya berkaitan. Oh, ini memilah-milah dari artikel-artikel itu. Sehingga mungkin dari 30 artikel yang kita dapatkan, kita baru mendapatkan 9 yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Nah, disinilah sebenarnya secara tidak langsung kita akan lebih paham, kita akan lebih pinter, karena dengan menyusun penelitian mau tidak mau kita membaca atau mempelajari penelitian yang pernah ada, bahkan mungkin yang tidak secara langsung berkaitan dengan penelitian kita. Misalnya saya hanya meneliti tentang A, B, C terhadap D seperti itu tadi. Yang saya perlukan misalnya variabel D-nya ada 3 penelitian, A terhadap D3, B terhadap D3, C terhadap D3, berarti 12 artikel. Tapi prakteknya kita akan membaca, mencari, mendapatkan artikel hasil penelitian lebih dari 12. Karena apa? Ada sebagian yang tidak bisa kita pakai karena misalnya tidak secara khusus itu nanti akan mendukung penelitian kita, atau tidak secara khusus membantah penelitian kita, hanya berkaitan secara umum. Nah, disinilah pentingnya kita membaca atau mencari penelitian terdahulu dalam penelitian. Kita sudah membahas tentang landasan teori dan penelitian terdahulu. Dari 2 hal tersebut, kita bisa melangkah ke tahapan berikutnya, yaitu membuat konsep penelitian. Konsep penelitian itu menjelaskan tentang apa-apa yang akan menjadi tujuan penelitian kita. Atau konsep itu akan berusaha untuk mengarahkan kita mendapatkan jawaban atau dugaan-dugaan, bukan jawaban, dugaan-dugaan apa yang terjadi dengan permasalahan kita. Misalnya pertanyaannya, apakah ada pengaruh A terhadap D? Nah, disinilah kerangka pemikiran berupaya untuk berargumen sehingga kita mendapatkan dugaan-dugaan. Kalau misalnya tadi pengaruh A terhadap A, B, C terhadap D, maka kerangka pemikiran minimal membicarakan tentang pengaruh A, B, C terhadap D, pengaruh A terhadap D, pengaruh B terhadap D, pengaruh C terhadap D. Yang dibahas apa? Yang pertama adalah tunjukkan ada keterkaitan antara A terhadap D, misalnya bahasan pertama. Dari sisi teori, kalimatnya tidak harus kita ngambil teori secara utuh, tetapi
kita mengungkapkan bahwa menurut ahli pertama, bahwa salah satu hal yang bisa mempengaruhi baik buruknya D adalah A. Mungkin kalimat di landasan teorinya tidak seperti itu, tapi secara tersirat bahwa pernyataan itu ada di teori. Ketika sudah muncul itu, berikan sumbernya. Kalau satu teori sudah, yang kedua perkuat dengan hasil penelitian terdahulu. Adanya pengaruh A terhadap D, misalnya kita katakan itu terdapat pada penelitian-penelitian yang pernah ada, kurung si ahli 1, ahli 2, ahli 5, dan seterusnya, kita ungkapkan itu. Nah, kalau perlu tunjukkan tempatnya di mana, dalam objek apa. Itu dari penelitian terdahulu. Kalau sudah dari penelitian terdahulu diungkap, tidak harus yang senada, tapi pertentangan juga ada, sehingga kita akan bisa membuat dugaan bahwa memang meskipun ada penelitian terdahulu yang mendukung bahwa A berpengaruh terhadap D, tapi ada juga yang tidak. Nah, disinilah nanti peran kita untuk langkah berikutnya, memberikan penjelasan secara logis. Bagaimana? Didasarkan pada fenomena yang ada di lapangan. Adanya pengaruh A terhadap D terindikasi ada di objek yang kita teliti, di mana ketika A meningkat, yaitu pada saat apa, ceritakan tentang objek yang ada. Pada saat itu maka D cenderung akan mengalami perbaikan ini dan seterusnya. Nah, dengan dasar 3, satu teori, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga penalaran logis berdasarkan kondisi yang ada di objek penelitian, yang berikutnya kita bisa memunculkan dugaan atau proposisi. Kalimatnya biasanya ada awalan berdasarkan teori dan penelitian-penelitian yang pernah ada, bahwa meskipun ada beberapa yang bertentangan, tetapi secara logika yang terjadi di objek penelitian bahwa ketika ini naik, maka B-nya juga D-nya akan naik. Oleh karena itu diduga bahwa A berpengaruh terhadap D. Inilah yang disebut proposisi, dugaan sementara atas permasalahan yang terteliti. Nah, dari sinilah sebenarnya nanti bisa dilanjutkan dengan punya dugaan menjadi hipotesis. Bahasan teoritis tentang hipotesis itu apa, bentuknya bagaimana, dan seterusnya nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain. Nah, tetapi mudahnya gini, ketika kita sudah mendapatkan proposisi tadi bahwa A berpengaruh terhadap, diduga bahwa A berpengaruh terhadap D, maka hipotesisnya adalah tidak perlu lagi menggunakan kata diduga, karena hipotesis itu jawaban sementara atas permasalahan yang kita hadapi. Nah, selama ini kita sering melihat bahwa hipotesis itu menggunakan kata diduga. Harus dibedakan. Sekali lagi kita tegaskan, proposisi di kerangka pemikiran merupakan dugaan sementara jawaban atau atas permasalahan yang kita hadapi. Itu baru dugaan, proposisi, sehingga kalimatnya diawali dengan dugaan. Tapi kalau hipotesis itu jawaban sementara, sehingga tidak perlu lagi ada kata kunci diduga. Itulah bahasan secara ringkas tentang
tinjauan pusaka atau telaah literatur, yaitu terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konsep atau kerangka pemikiran, dan sekilas tentang hipotesis. Untuk secara teoritis kita bahas di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.